warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Sekretaris Jenderal PB Pasi Pak Tigor Tanjung beserta jajaran pengurus PB Pasi. Yang kami hormati Dr. Ermita Ilyas selaku pembicara pertama. Kemudian yang kami hormati Pak Ria Lumintoarso sebagai pembicara kedua, dan yang kami hormati Pak Handri Firzani sebagai moderator kita. Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang kami hormati semua. Perkenalkan, saya Nurul Imaniar di sini sebagai host yang akan memandu sampai dengan selesai. Mungkin bisa langsung dimulai, bisa saya kasih ke moderator kita, Pak Hendri. Pak Hendri, silakan bisa memulai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul atas introduksinya. Selamat pagi Bapak, Ibu, adik-adik, siswa, para guru, dosen. Saya lihat daftarnya. Ada Pak Profesor juga yang ikut terlibat dalam webinar kita kali ini. Alhamdulillah, ini webinar kita yang kedua, webinar PB Pasi yang kedua, yang akan kita usahakan akan terus secara kontinu berlanjut. Kita akan sharing ilmu-ilmu yang kebetulan para ahlinya ada di PB Pasi, kita sharing kepada publik, kepada teman-teman semua. Semoga harapannya kita bisa berbagi pengetahuan, dan mungkin juga pada para atlet, pelatih juga bisa lebih banyak memahami, karena memang kondisi pandemi ini membuat banyak batasan-batasan sehingga kita tidak bisa secara langsung terlibat dalam webinar pagi ini. Kita dengan tema strategi untuk menghadapi strategi menjaga kondisi atlet di masa pandemi. Kita akan menghadirkan dua pembicara. Mungkin masih banyak yang belum tahu pembicaranya. Satu adalah Dr. Ermita Ilyas, dan kedua pembicaranya Dr. juga Ria Lumintoarso. Untuk para pembicara, kami akan memberikan waktu 30 menit untuk presentasi, nanti kemudian akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab juga akan kita berikan kesempatan kepada semua peserta untuk memberikan pertanyaan lewat chat room yang ada di webinar. Jadi chat roomnya yang lewat Zoom. Jadi jangan japri ke saya akan kesulitan untuk membacakannya. Jadi nanti ditanyakan di Zoom grup chat, nanti akan saya sampaikan kepada para pembicara untuk dijawab. Itu yang saya rasa yang harus kita jalani untuk webinar kali ini. Untuk pertama, saya memberikan kesempatan pada Dr. Ermita untuk memberikan presentasi selama 30 menit, kemudian nanti berikutnya Dr. Ria untuk memberikan presentasi. Terima kasih Pak Hendri, terima kasih Ibu Nurul. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali kita bertemu kembali pada hari ini, pada pagi yang cerah ini. Salam sejahtera dan salam olahraga buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya akan menyampaikan tentang kiat sehat bagi atlet di masa pandemi COVID-19. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah banyak di berbagai media, tetapi saya akan lebih menekankan untuk supaya kita semua lebih ingat lagi tentang hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Pada presentasi saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya bagi atas 3 bagian.
Yang pertama adalah tentang penyakit COVID-19 yang sedang mewabah atau pandemi saat ini. Kemudian bagaimana atlet menjaga diri selama masa pandemi dari sisi kesehatan, dan sedikit terkait dengan nutrisi, psikologi, dan latihan yang tepat dan efektif atau yang aman dan efektif. Meskipun nanti tentunya akan ada pembicara terkait psikologi pada webinar yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar atlet tetap sehat dan berlatih dengan aman saat PSBB saat ini, kemudian menghadapi new normal, tatanan hidup baru. Jadi apa yang harus kita lakukan menghadapi dua situasi yang sedikit berbeda atau agak berbeda ini. Boleh slide-nya Pak Henry? Ya. Penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus, kita tahu semua virus yang menyebabkannya adalah virus dari awal, virus SARS-CoV-2, ya. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2 yang merupakan suatu virus yang baru sehingga cukup membingungkan para ahli dalam penanganan virus ini, karena terdapat berbagai tipe atau strain dari virus ini. Kemudian masa inkubasi dari virus ini adalah 14 hari, tapi ada pula yang mengatakan 21 hari atau 28 hari. Tetapi yang umum kita pakai masa inkubasi adalah 14 hari. Dan virus ini sangat menular dan sangat mudah menyebar. Oleh karena masa inkubasi 14 hari, oleh karena itu biasanya seseorang yang dicurigai terinfeksi virus ini diisolasi selama 14 hari. Berdasarkan kategori usia sebenarnya terbagi atas dua bagian besar. Anak-anak dan dewasa muda dikatakan aman, cukup aman, artinya kalaupun terinfeksi tidak akan mengalami penderitaan yang berat atau lebih sedikit yang meninggal. Maaf untuk mengatakan ini, rasanya tidak tega karena satu pun yang meninggal juga sangat berarti ya bagi keluarga. Kemudian yang mereka yang usia lebih dari 50 tahun itu lebih rentan atau berisiko tinggi, terutama bagi mereka-mereka dengan penyakit penyerta. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan, di situ tertera bahwa sebenarnya ini informasi dari Persatuan Ahli Anak Indonesia, Dokter Ahli Anak Indonesia menyatakan bahwa sebenarnya anak-anak itu tidak aman-aman banget. Ya. Jadi banyak juga anak-anak yang usia 0 sampai 18 tahun yang bisa atau ternyata terkena infeksi penyakit ini. Kalau kita lihat orang-orang yang dicurigai sudah berjumlah sekitar 3.400 anak, dan positif sudah ada sekitar 584 anak di Indonesia. Slide. Gejala dari penyakit COVID-19 ini ada 3 gejala utama, yaitu demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan tiba-tiba menjadi sesak. Meskipun banyak gejala-gejala lain yang dapat timbul pada penyakit ini, tetapi yang paling khas adalah 3 jenis keluhan ini. Kemudian pemeriksaan, ada beberapa pemeriksaan yang dikenal, dan yang paling akurat adalah pemeriksaan menggunakan swab untuk memeriksa gen dengan PCR. Ini adalah pemeriksaan yang paling akurat. Ada pemeriksaan lain yang biasa dipakai yaitu rapid test. Rapid test ini untuk screening, jadi ada false negatif, ada false positif. Dan beruntung di Jakarta saat ini, kalau kita lihat pada bagian kanan slide, ada rapid test yang gratis di daerah Jabodetabek. Slide. Kalau kita lihat penyebaran dari penyakit ini, lihat pada gambar yang grafik yang di tengah, di situ diperlihatkan bahwa peningkatan penyakit ini di Indonesia atau
yang terinfeksi di Indonesia sangat meningkat dengan tajam. Per 25 Mei di situ tertera bahwa sudah ada 22.000 lebih yang menderita, ya. Kemudian ada sedangkan total kasus adalah 22.000 lebih, kemudian kasus aktif 15.000 lebih, yang meninggal 1.000 lebih. Nah, untuk saat ini lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan, pada grafik yang di sebelah kanan, di situ memperlihatkan peningkatan yang cukup linier dan tajam, ya. Sebenarnya peningkatannya eksponensial, ya, tapi di sini digambarkan pada bulan Mei peningkatannya masih penyakit ini masih meningkat, jumlah penderita penyakit ini masih meningkat. Kalau kita lihat pada penyebaran pada grafik di sebelah kiri, di situ terlihat bahwa di antara negara-negara di dunia yang masih meningkat adalah Indonesia dan India, sedangkan Filipina, Jepang, dan China, terutama Taiwan, terlihat turun drastis. Memang penentuan ini ada berbagai macam pendapat yang mengatakan bahwa seperti misalnya pada Vietnam yang nampaknya tidak ada penderita sangat kurang, tapi ada yang mengatakan bahwa itu bergantung pada jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Nah, untuk penyebaran, orang-orang yang terinfeksi itu dikategorikan atas 3 golongan. Oh ya. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa penyakit ini sangat ditakutkan, karena banyak orang-orang yang tidak menunjukkan gejala. Dan ini yang disebut sebagai OTG, orang tanpa gejala. Lalu ada istilah ODP, orang dengan pengawasan. Jadi orang-orang ini adalah tidak menunjukkan sakit, namun pernah berpergian ke luar negeri dan pernah berinteraksi atau memiliki kontak dengan mereka yang terjangkit corona. Kemudian slide-nya jangan diubah. Kemudian PDP adalah seorang yang sudah menunjukkan gejala sakit seperti demam, sakit tenggorokan, batuk, flu, dan sesak nafas. Dan ini biasanya yang dinyatakan sebagai pasien. Ya, nah ini adalah cara penyebaran dari virus ini dari manusia ke manusia. Meskipun pada awalnya dikatakan bahwa virus ini berpindah dari atau menyebar dari binatang ke binatang, tetapi lalu terjadi penyebaran dari binatang ke manusia dan dari manusia ke manusia. Bagaimana cara penyebarannya? Adalah melalui kontak langsung dengan seseorang, misalnya dengan bersalaman, berjabat tangan. Kemudian ada orang yang terinfeksi batuk, sehingga dropletnya akan terlempar keluar dari mulut yang bersangkutan apabila yang bersangkutan tidak menutup mulut. Dan awalnya hanya dikatakan bahwa droplet-droplet yang tersembur dari mulut orang-orang yang terinfeksi pada saat batuk, bersin, ataupun pada saat berbicara itu akan jatuh karena daya tarik bumi, gravitasi, sehingga tidak akan menyebar melewati udara, sehingga kontak langsung yang dianggap yang paling tepat sebagai sumber penularan. Tetapi ternyata dari kepustakaan dari informasi para ahli akhir-akhir ini dikatakan dan juga sudah dinyatakan oleh WHO bahwa ada droplet-droplet yang sangat ringan yang lama bertahan di udara 3-4 jam, dan ini dapat dengan cepat menulari orang-orang di sekitarnya. Apabila berada di ruangan tertutup atau terutama yang memakai air conditioning, itu akan lebih cepat menular. Dalam waktu 5-15 menit sudah dapat menulari orang-orang di sekitarnya. Kemudian penularan yang lain adalah dengan menyentuh benda-benda yang sudah tersentuh oleh mereka-mereka yang terinfeksi penyakit ini. Seperti misalnya gagang telepon, gelas, ataupun handle pintu yang paling sering ditakutkan. Ya, karena orang keluar masuk dan ini sangat dapat tertinggal di
barang-barang ini dan ini dapat menularkan, dan itu bisa bertahan macam-macam, ada informasi macam-macam tentang lama bertahannya virus ini atau partikel ini pada benda-benda tersebut. Adalah DKI yang dengan jumlah kasus sekitar 7.000 lebih, Jawa Timur dengan kasus 4.000 lebih, Jawa Barat 2.000 lebih, Sulawesi Selatan sekitar 1.500-an, Kalimantan Selatan sekitar hampir 1.000. Nah, ini adalah 5 daerah yang tertinggi memiliki kasus COVID-19 ini. Oleh karena itu, teman-teman yang berada di daerah-daerah ini tentunya harus cukup waspada, karena daerah-daerah ini merupakan daerah yang tertinggi di Indonesia. Slide. Kalau kita karena penyebaran penyakit ini begitu cepat ya, dan begitu masif dan sangat dikhawatirkan, pencegahan itu tentunya sangat perlu. Bagaimana agar kita semua ini tidak tertular oleh penyakit ini? Pada masa awal pandemi, berbagai aturan dikeluarkan, diumumkan baik oleh WHO maupun pemerintah, yang berubah-ubah dan tentunya sedikit membingungkan. Tetapi ini diakibatkan oleh karena penyakit ini sendiri merupakan suatu penyakit yang baru, yang masih belum dikenal betul perilaku dari virus ini. Berbagai berita yang non-stop sejak awal sampai sekarang, berbagai artikel ditulis oleh para ahli untuk menyampaikan penjelasan maupun di dalam pelaksanaan bagi mereka yang sakit. Dan saat ini kita juga sudah mulai diperkenalkan untuk memasuki suatu kondisi baru, yaitu new normal atau tatanan hidup baru. Dan sebenarnya syarat dari syarat untuk memasuki era new normal ini seharusnya adalah kasus sudah menurun atau terkendali, dan masyarakat dipastikan dapat mengikuti perilaku sehat. Sebenarnya hal ini sangat medis dan para medis maupun para medis, karena sangat mengkhawatirkan apabila ini tidak terkendali dan rumah sakit akan penuh dengan penderita, sehingga akan banyak lagi tenaga medis yang akan meninggal akibat hal tersebut. Dan sebenarnya tujuan dari maaf slide-nya jangan dipindah. Tujuan dari new normal ini adalah untuk menyelamatkan ekonomi, karena kita tahu kondisi ekonomi di Indonesia atau situasi perekonomian di Indonesia, masyarakat itu mempunyai level yang sangat berbeda-beda, sehingga kondisi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di negara kita. Dan ini yang menyebabkan pemerintah terpaksa harus mengubah. Nah, bagaimana atlet sekarang saya setelah menggambarkan tentang penyakit ini, saya masuk ke tahap bagaimana atlet sebaiknya menjaga diri selama masa pandemi. Kita lihat dari kesehatan umum, nutrisi dan secara psikis maupun latihan yang aman dan efektif. Terkait dengan slide selanjutnya, terkait dengan kesehatan umum, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan, yaitu bila atlet sakit, sebaiknya tinggal di rumah, ya, jangan keluar untuk berlatih. Seperti misalnya kita lihat Sohri berlatih di pantai, ya. Nah, kalau misalnya sehat sih tidak apa-apa dengan kondisi aman di sekitarnya, tetapi apabila sakit sebaiknya tidak latihan di luar rumah. Sebab pertama, dalam kondisi sakit, misalnya bukan penyakit COVID-19, tapi kondisi tubuh atlet tersebut akan menurun akibat sakit. Apabila kena COVID, dapat menularkan ke yang lain. Kemudian, setiap atlet itu sebaiknya mengetahui ketika mencegah penyebaran
droplet dari saluran nafas. Misalnya pada waktu batuk, bersin. Ya. Kita lihat pada gambar sebelah kiri, di sini memperlihatkan etika ketika seseorang batuk atau bersin. Memang batuk atau bersin itu enak sekali kalau kita batuk dan mengeluarkan sepuas-puasnya. Kalau zaman dulu kita selalu, alhamdulillah semua kuman keluar dari tubuh mulut kita. Tetapi sekarang tidak boleh ya. Sebaiknya kalau batuk menutup mulut dengan memakai tisu atau dengan lengan ya, dan memakai masker tentunya paling baik. Kemudian pada gambar di tengah ini saya ingin perlihatkan bahwa seseorang yang memakai masker dan tidak memakai masker, baik yang sakit maupun yang sehat. Pada gambar yang paling atas memperlihatkan bahwa orang yang terinfeksi itu tidak memakai masker, sedangkan orang yang sehat memakai masker. Terlihat bahwa kemungkinan terjadinya penularan itu sekitar atau transmisi sekitar 70%, sedangkan apabila orang yang menderita atau terinfeksi memakai masker, sedangkan yang sehat tidak memakai masker, maka kemungkinan transmisi adalah 5%. Tetapi kalau kedua-duanya memakai masker, ini yang sangat dianjurkan, penularan kemungkinannya hanya 1,5%. Nah, sebelah kanan adalah memperlihatkan, masih slide sebelumnya, bagian kanan itu memperlihatkan cara menggunakan masker. Jadi awalnya karena semua harus memakai masker, dianggap masker sulit untuk ditemukan atau didapatkan, sehingga banyak orang berinisiatif membuat masker kain. Nah, ini ada beberapa cara yang diperlihatkan hal yang benar dan tidak benar di dalam menggunakan masker kain. Yang pertama adalah yang memang dianjurkan adalah sebelum memakai masker mencuci tangan. Selalu memakai masker dengan sisi yang sama, kemudian mulut dan hidung harus tertutup. Tidak boleh menyentuh bagian luar masker, jangan jika sudah menyentuh atau tidak sengaja menyentuh, sebaiknya cuci tangan, dan jangan membuka masker saat berbicara. Nah, ini yang terjadi adalah pada saat kita di televisi melihat para orang-orang yang kesana kemari menjelaskan sesuatu atau ingin berbicara, para pejabat ingin berbicara di depan mic, masker dilepaskan karena merasa nggak enak mungkin, dan sebelumnya kita lihat memegang masker, lalu waktu berjalan masker ada di leher. Nah, ini sebaiknya tidak terjadi. Kemudian ketika masker kain sudah kotor, sebaiknya langsung dicuci, tapi sebaiknya setiap kali selesai memakai masker, langsung dicuci. Dan ketika melepaskan juga kita harus tahu cara melepaskannya. Jangan memegang bagian depan dari masker itu sendiri. Peganglah tali masker, kemudian setelah itu tangan dicuci, lalu masker dimasukkan ke tempat yang tempat pakaian barang kotor, atau dibuang, lalu masker dicuci. Slide. Nah, ini cara mencuci tangan. Kebersihan yang paling penting dalam hal ini adalah kita sudah tahu kita harus cuci tangan. Nah, cara cuci tangan memiliki cara-cara tertentu, mengikuti prosedur tertentu. Kita lihat di sini. Mencuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan hand sanitizer atau air dengan sabun. Pada prinsipnya ketika mencuci tangan, jangan dilakukan dengan buru-buru. Sebaiknya mengikuti protokol yang ada, yang bisa didapatkan petunjuknya di mana saja, dan baik hand sanitizer ataupun cuci tangan pakai sabun itu bisa digunakan, dan mencuci tangan dianjurkan sekitar 20 detik. Lanjut, kemudian tidak kalah penting adalah di dalam menjaga kesehatan para atlet adalah meningkatkan daya tubuh sang atlet atau sistem imun.
dengan cara mengonsumsi suplemen. Slide selanjutnya. Vitamin dalam hal ini adalah yang banyak dianjurkan adalah vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Ini biasanya ketika atlet masih berada di pelatnas, ini yang kami dari Komisi Medis memberikan kepada para atlet. Kemudian istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dengan gizi cukup dan seimbang. Kemudian tidur juga harus cukup. Jangan karena banyak bermain game di rumah, jadi para atlet ini tidak tidur. Harus diperhatikan bahwa kesehatan saat ini perlu dijaga sebaik-baiknya, sebab tentunya tidak lama lagi, tahun depan, insya Allah semua sudah lewat, atlet tentunya akan kembali memasuki masa-masa kompetisi. Jadi selanjutnya saat berolahraga di rumah, di luar rumah, sebaiknya memakai masker. Ya. Jadi saat berolahraga bisa dilakukan di luar rumah dan di dalam rumah. Slide di luar rumah maupun di dalam rumah. Di luar rumah sebaiknya memakai masker. Kemudian physical distancing harus dijaga. Lalu cuci tangan, ketika sampai di rumah harus segera cuci tangan. Di dalam rumah sebenarnya tidak perlu memakai masker kecuali ada yang sakit. Physical distancing juga tidak perlu, dan sebaiknya cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau dari toilet dan saat akan duduk. Kemudian slide selanjutnya, dari sisi nutrisi tetap memperhatikan sumber makanan utama. Kita lihat pada piring di sebelah kanan adalah makan, sekali makan harus lengkap ya. Jadi tetap memperhatikan piramida makanan. Juga jangan berlebih sebab nanti berat badan naik. Kemudian minum yang cukup. Jangan lupa dengan ilmu yang sudah kita berikan sebelumnya bahwa makan yang tahapan makan atau tahap makanan yang kita konsumsi bergantung pada tahapan ketika akan latihan. Jadi sebelum latihan sebaiknya memakan apa, pada saat latihan, dan setelah recovery, itu juga perlu diperhatikan. Slide selanjutnya, kemudian bagaimana saat PSBB kepada pembatasan sosial berskala besar. Memang saat ini sudah berlangsung, dan ini sebenarnya tujuannya adalah supaya tidak terjadi penularan penyakit ini ke daerah-daerah yang tinggi insidensnya ke daerah yang masih rendah. Slide. Nah, untuk atlet ini ada beberapa tips yang dapat kita perhatikan, yaitu yang pertama, tidak latihan saat sakit karena daya tahan tubuh turun. Sebaiknya tidak berlari dalam bentuk kelompok, ya, karena tentunya mudah menularkan satu sama lain. Bila terpaksa latihan dalam kelompok, harus menjaga jarak. Usahakan lari latihan pada tempat-tempat yang sepi, pada stadion yang sepi. Bila bertemu orang sebaiknya menjauh, dan jangan menyentuh sesuatu di tempat-tempat umum, tidak ke gym. Kemudian bila latihan di rumah dengan alat-alat tersebut sebaiknya selalu dibersihkan, dan jangan lupa untuk latihannya tidak terlalu berat, ya, karena dapat menurunkan sistem imun. Slide selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya, setelah latihan yang cukup lama, misalnya half marathon atau full marathon, lalu bertemu orang infeksius, ini juga harus hati-hati sebab pada saat itu daya tahan tubuh dari si atlet menurun. Pakai karena latihan di luar, jangan lupa pakai masker, kacamata, baju lengan panjang, boleh pakai jaket dengan hood, kaos tangan, tetapi kaos tangan juga kalau memang terpaksa karena takut menyentuh muka. Lakukan latihan-latihan alternatif di rumah, ini untuk nanti dijelaskan oleh Pak Ria. Kemudian sebaiknya digunakan untuk menambah ilmu, dan kita harus menganggap bahwa pandemi ini sebagai peringatan dari Yang Maha Kuasa, ya. Slide, sehingga kita harus ikhlas dan melakukan perlindungan diri sebaik-baiknya. Nah, mengenai masker ini, saya beberapa waktu yang lalu mendapat berita yang di tengah ini adalah berita tentang di India, dokter melarang orang-orang untuk berlari di luar rumah. Karena apa? Karena kalau berlari di luar rumah harus memakai masker. Padahal memakai masker dapat menyebabkan orang yang latihan mengalami hipoksia.
Sehingga yang dianjurkan untuk memakai masker sambil berolahraga adalah olahraga dengan intensitas ringan. Dan ini banyak sekali berita-berita yang menunjukkan bahwa masker pada saat latihan itu harus hati-hati. Ya. Slide selanjutnya. Dan tetapi ketika berlatih di luar rumah, karena mau tidak mau seorang atlet harus berlatih seperti Sohri sudah sudah masuk di dalam sudah lolos Olimpiade, harus ikut Olimpiade nantinya, jadi tentunya harus berlatih terus. Nah, kalau berlatih tidak di luar dan tidak boleh memakai masker juga bahaya, karena kita tahu sekarang ini adalah informasi artikel yang menyatakan bahwa transmisi dari coronavirus ini baik secara droplet maupun aerosol untuk partikel-partikel yang kecil. Oleh karena itu ini menjadi dilema. Jadi sebaiknya atlet tetap berhati-hati di luar dan tetap cerdas untuk memilih tempat latihan yang benar. Slide. Nah, bagaimana dengan new normal? New normal adalah suatu kondisi sebenarnya memang berbeda dengan PSBB. Mengapa? Karena orang-orang sudah bisa masuk kerja, sudah bisa keluar rumah, tetapi untuk mereka yang usia 45 tahun. Tetapi dikhawatirkan akan makin banyak infeksi dan ini akan meledak. Tetapi pemerintah menekankan bahwa setiap orang yang keluar harus mengikuti aturan-aturan kesehatan yang sudah ditetapkan. Slide selanjutnya. Slide. Jadi meskipun harus memang bisa keluar, tetapi saya mengharap bahwa atlet-atlet kita itu tetap menjaga diri dengan baik. Sebab ada beberapa negara yang sudah melonggarkan, ternyata insiden kembali meningkat, melonjak, ya. Sehingga harus berhati-hati, harus tetap bersikap seperti PSBB. Karena kalian ada atlet-atlet kita adalah aset bangsa yang harus hati-hati betul. Dan harus tetapi memang harus tetap menjaga stamina, menjaga kebugaran demi prestasi. Oleh karena itu tetap ikuti 12 petunjuk atau tips sebelumnya dan jangan menganggap enteng penyakit ini. Tetap waspada, terutama saat di luar rumah. Dan juga kalau ada orang tua di rumah, jangan sampai membawa penyakit pulang ke rumah ketika teledor berlatih di luar. Slide selanjutnya. Ini adalah beberapa, saya baru terima kemarin di WA, lucu gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana beratnya tas yang akan dibawa ketika seseorang keluar rumah pada saat new normal. Karena kita harus membawa makanan, alat makan, alat sholat sendiri, dan berbagai hal sendiri supaya tidak terkontaminasi dengan orang lain. Kemudian kalau di luar negeri bahkan diatur square kantor di kantor, jarak antara satu sama lain itu sudah diatur juga. Slide. Nah, yang terakhir adalah hal-hal yang perlu kita ingat, yang saya harapkan diingat setelah selesai mendengarkan presentasi ini, bahwa setiap orang, setiap atlet harus mengetahui kesehatan, kondisi kesehatan dan kemampuan diri masing-masing. Kemudian sebaiknya mengetahui level zona area tempat tinggal masing-masing dan tempat yang terkait tempat latihan. Jadi sudah tahu bahwa tempat latihannya aman untuk berlatih atau tidak, sepi atau tidak. Masa PSBB atau new normal tetap harus, seseorang itu harus tetap cerdas, semangat dan kreatif di dalam mengatur latihannya. Selalu menjaga kesehatan diri dan orang sekitar, menjaga asupan makanan dan vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh, berlatih tidak terlalu berat, menyesuaikan dengan kondisi tubuh, dan tetap semangat dan tidak stres. Ingat bahwa kalian, atlet-atlet kita adalah aset bangsa dan negara, sehingga kita tetap mengharap mereka akan menjadi pembawa bendera Indonesia di masa datang, dan tentunya insya Allah semuanya sehat dan selamat melewati masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Enmita. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya tadi belum sempat menjelaskan latar belakang Dr. Enmita. Beliau adalah dokter saat ini
merupakan dosen tetap di Departemen Fisiologi FKUI, ya, Dok. Terus kemudian di PASI sendiri Dr. Remita adalah komisi medis yang selama ini mengawasi dan punya tim cukup banyak ya dok, dokter di PB PASI mengawasi kesehatan para atlet, menjaga kesehatan para atlet selama ini. Beliau juga pelatih ahli ilmu faal, dok ya, Indonesia. Oke, juga anggota komisi Asosiasi Atlet Asia ya dok ya. Ya. Oke, dari apa yang disampaikan, dipaparkan Dr. Remita sebenarnya mungkin sedikit bisa ini bahwa kita memang harus menghadapi kondisi yang baru sekali, kondisi yang bagaimana yang disebut new normal itu. Tapi prinsipnya dok, bahwa semua itu bagaimana kita harus bisa menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita, dan atlet juga bagaimana tetap bisa mempertahankan prestasinya di tengah kondisi seperti ini. Ya dok ya? Ya, betul. Dan saya rasa selanjutnya pembicara kedua kita, Bapak Dr. Ria Lubintuarso. Pak Ria ini saat ini juga sama menjabat pengurus di PB PASI, kemudian juga dosen di Universitas Negeri Yogyakarta ya dok ya? Dosen di Universitas Negeri Jogja, dan yang sering sekarang juga masih jadi direktur RDC World Athletics di Indonesia. RDC adalah Regional Development Center untuk pelatihan atlet dan pelatih regional ya, Pak Ria. Kemudian juga beliau aktif sebagai trainer untuk pelatihan-pelatih untuk level 1 sampai level tertinggi di World Athletics International. Oke, mungkin kesempatan saya berikan kepada Dr. Ria untuk memberikan pemaparan mengenai tema kita. Silakan Pak Ria. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pengurus PB PASI, Pak Tigor ada di sini, dan jajaran pengurus PB PASI, kemudian Dr. Remita, Mas Henry, Mbak Nui, dan teman-teman semua. Saya melihat di sini ada beberapa sprinter yang di sini, tapi sprinter itu biasanya rambutnya hilang semua yang di depan, gitu. Ada Mas Suryo, ada Erwin Heru, itu kayaknya rambutnya hilang semua di depan, karena larinya terlalu cepat, kata Pak Bob itu. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang latihan kondisi fisik dalam situasi pandemi. Tadi masalah pandemi sudah dijelaskan oleh Dr. Hermita. Jadi saya tinggal menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan sebuah pedoman umum saja kalau kita mau melakukan latihan fisik dalam kondisi pandemi. Yang jelas pertama kita harus mengikuti protokol. Protokolnya seperti apa tadi Dr. Hermita sudah jelaskan. Kemudian menetapkan strategi pelaksanaan dalam periodisasi latihan. Kira-kira kita cocoknya di periodisasi yang mana kalau ini? Kan PON sudah ditunda, kejuaraan-kejuaraan lain ditunda. Ada kemungkinan dalam periodisasi latihan kita banyak memanjangkan persiapan umum. Karena persiapan umum itu cocok dengan kondisi pandemi. Misalnya dengan volume yang cukup banyak tapi intensitas yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan sasaran latihan. Jadi sasaran latihannya itu apa pada saat ini? Setelah itu kita masuk ke proses latihan, kontrol, dan evaluasi. Jadi kalau kita lihat siklus perencanaan latihannya kira-kira seperti ini. Jadi ini ada protokol yang harus kita ikuti, periodisasinya kita masuk ke persiapan umum, kemudian sasaran latihan pada saat itu apa, apakah endurance atau general strength, atau koordinatif, kemudian proses, kemudian kontrol, dan evaluasi. Nah, karena di sini sebagian besar adalah para pelatih, maka kita harus pastikan dulu bahwa tadi yang disarankan oleh Dr. Imita itu bisa dicapai. Jadi kita itu manusia di dalam tubuh kita, COVID itu akan senang kalau kita nggak punya pasukan imun. Jadi imunitas harus kita jaga. Dengan apa? Dengan tadi Dr. Imita sudah menyampaikan berbagai macam gizi dan beberapa vitamin, suplemen, dan lain-lain, dan olahraga. Jadi olahraga ini ternyata merupakan satu hal yang memang menjadi syarat untuk meningkatkan imunitas kita, sehingga pasukan imun kita itu akan membuat takut COVID-19.
Nah, protokol yang ada di Indonesia sekarang ini adalah ada daerah hijau, daerah kuning, dan daerah merah. Jadi kalau kita ada di daerah merah, otomatis latihan kita super hati-hati. Yang penting imun kita tingkatkan, tapi kemungkinan tertularnya kalau bisa diprotek betul seperti yang tadi disarankan oleh Dr. Emita. Kalau di kuning kita sedikit longgar, tapi juga kalau bisa jangan keluar, karena akan mudah terjangkit di lingkungan kita. Nah, yang hijau ini agak lebih mudah, walaupun kita tetap hati-hati, tetapi kita bisa menjalankan latihan dengan lebih rileks, karena memang daerah kita daerah hijau. Tetapi tidak pernah tahu, karena kadang-kadang ada hijau karena memang kita nggak pernah melaksanakan tes, atau tes quick test. Nah, jadi ini yang menjadi masalah bagi kita, sehingga lebih baik kita hati-hati. Nah, periodisasi yang cocok ketika kita saat pandemi ini lebih baik persiapan umum ya, atau general preparation. Karena di general preparation itu ada latihan teknik, ada latihan fisik, ada latihan mental. Nah, tetapi saya pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang latihan fisik, karena latihan fisik ini satu-satunya benteng kita. Kalau latihan teknik, ketika kita masuk cabang olahraga yang agak susah dilakukan teknik di dalam rumah, itu nanti akan jadi masalah. Sehingga mungkin lebih banyak latihan mental training, mungkin dengan imagery atau mungkin dengan yang lain, tetapi fisik ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, di saat kondisi fisik umum, itu kan kita menjadi sasaran sekarang ini. Kalau bisa teman-teman pelatih menyarankan kepada atlet untuk latihan kondisi fisik umum. Jadi sasarannya sebetulnya tidak hanya satu, yaitu psikomotor atau gerak. Tapi sasarannya ada pengetahuan atlet, sikap atlet, dan juga gerak atlet. Nah, pengetahuan atlet tentu saja, Dr. Emita sudah menyampaikan tadi tentang sistem imunitas dan bagaimana olahraga kita berjalan. Nah, ini adalah kognitif. Tetapi afektifnya, nah ini mental juara. Jadi bagaimana atlet supaya tetap menerapkan gaya hidup juara walaupun dalam kondisi COVID. Jadi atlet juara itu tidak mudah ditundukkan oleh virus, tidak mudah ditundukkan oleh wabah, tidak mudah ditundukkan oleh berbagai macam penyakit. Jadi tetap munculkan gaya hidup juara ini tetap dilakukan. Gaya hidup juara seperti apa? Ya tadi disarankan oleh Dr. Emita, makan yang baik, dalam satu piring lengkap makanannya, kalau kita makan, istirahat yang cukup, latihan yang teratur, dan standar latihan yang kita pakai pada kondisi ini adalah conditioning yang bagus. Sehingga imun kita akan naik, kemudian makanan kita bagus, berarti sebelum kita latihan nanti setelah COVID ini selesai, meningkatkan intensitas akan lebih mudah ketika kondisi fisik kita bagus dalam persiapan umum. Maka zona latihan yang kita pakai, sebetulnya memang dari zona ringan ke menengah. Nah, zona ringan ke menengah itu hanya bisa dilakukan ketika kita di persiapan umum. Ketika kita masuk persiapan khusus, nanti zonanya sudah intensitasnya sudah naik. Volumenya masih tinggi, tetapi sudah mulai akan menurun. Tetapi kalau kita di zona latihan yang aman untuk COVID, nanti kita memang ringan ke menengah. Nah, latihan di zona ringan ke menengah ini ya yang nantinya akan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kalau kita lebih dari menengah, maka akan terjadi open window. Open window itu ada di grafik yang bawah ini. Nah, ini grafik yang di bawah ini adalah open window. Open window ini apa? Open window adalah di sini terjadi bahwa ketika kita berolahraga akan mengalirkan sel imun ke dalam darah kita. Ini mungkin dokter nanti bisa mengoreksi. Kemudian ketika olahraga itu berat, maka sel imun yang membanjiri aliran darah kita itu bisa tiba-tiba mati. Karena olahraganya terlalu berat. Ikut sel-sel imunnya juga akan, nah kondisi ketika kita berolahraga berat itu, maka masuk ke kondisi open window. Nah di kondisi open window itulah di mana orang mudah terjangkit oleh penyakit. Sehingga atlet yang fit itu sebetulnya open window-nya besar, karena mereka latihannya tinggi. Nah oleh karena itu di kondisi yang pandemi ini kalau bisa jangan latihan berat, tapi latihan ringan ke sedang. Nah ini kita bisa atasi di persiapan umum. Dan jangan khawatir kita akan gemuk atau kita akan menjadi tidak fit. Kita harus pandai memilih latihan-latihan yang tepat untuk menjaga fitness kita, fitness atlet, dan juga bagaimana caranya supaya badan tidak menjadi gemuk, tetap terjaga. Nah makanya kita di latihan seperti ini pilihannya harus banyak. Nah pelatih punya kewajiban. Di dalam proses latihan, ketika pelatih nggak bisa bersama dengan atlet, maka kita menggunakan online system. Tetapi online system ini harus efektif. Jangan sampai kita masuk ke online system tapi nggak efektif.
Nah, caranya supaya FD bagaimana? Kita harus menyediakan paket informasi. Paket informasi itu kalau saat ini ya mungkin kita merekam sebuah latihan ringan sampai ke sedang, kemudian protokol kegiatannya kita berikan. Bagaimana caranya protokol itu diberikan? Nah, misalnya saya di sini sudah merekam beberapa kegiatan. Dalam komputer saya ini sekarang sudah agak penuh dengan berbagai macam bentuk-bentuk latihan. Misalnya di circuit training, coordination exercise, core stabilization, medicine ball exercise, mini hurdle exercise, resistance band exercise, speed ladder, ini berbagai macam hal-hal yang bersifatnya latihan conditioning. Itu seorang pelatih harus menyiapkan supaya apa? Supaya atlet tidak bosan melihat latihan-latihan yang mereka bingung kalau disuruh latihan fisik aja, tapi mereka bingung apa ini yang akan dilakukan. Nah, ketika kita menyediakan paket informasi ini, maka atlet nunggu, coach hari ini apa paketnya? Ini. Besok apa? Kan ada WhatsApp. Nah, kita bisa memberikan WhatsApp itu. Contohnya saya ambil contoh, saya misalnya akan memberikan paket informasi core stabilization. Jadi setelah saya kirim ke atlet saya minta untuk muter ini. Walaupun ini bukan atlet, ini atlet master. Tapi perutnya sudah gede. Tapi kan yang penting gerakannya contohnya. Kira-kira seperti ini contohnya. Ini paket informasi yang saya buat supaya atlet mengikuti. Kalau enggak, yang satunya lagi, misalnya ini dengan PRX. Jadi di sebelah kiri itu coordination, core stabilization, di sebelah kanan PRX. Oke. Nah, itu paket informasi yang kita buat di komputer kita, tapi kita siapkan di dalam WhatsApp kita atau apapun yang kita bisa berhubungan dengan atlet sehingga kita bisa memberikan nama kegiatan itu, kemudian nanti akan kita beri dosisnya. Nah, kita juga bisa mengutip YouTube, walaupun YouTube itu YouTube kita sendiri, atau YouTube itu YouTube-nya orang lain, tapi kita pilih, pelatih yang memilihkan. Jadi misalnya ini saya lihat tautan YouTube di sini, mudah-mudahan bisa berjalan. Ini sedang loading karena di sini anginnya agak kenceng sehingga loadingnya agak lama. Nah, ini YouTube-nya. Bisa kelihatan ya, Nui ya? Bisa, Pak, tapi belum keluar gambar. Jadi, ya. Ini juga latihan dengan hampir sama dengan tadi, tapi saya masukkan ke dalam YouTube, sehingga bisa diakses tanpa harus kirim macam-macam. Nggak bisa kebuka ya? Nggak bisa kebuka. Kayak angin soalnya. Artinya belum bisa. Coba ini Pak. Ya, mohon maaf. Oke, saya kira itu aja karena nggak layak untuk dipertontonkan. Hanya nanti diketawakan sama para atlet atau pelatih yang muda di sini. Kemudian yang penting di sini nih. Nah, yang pentingnya itu di sini. Justru ketika kita memberikan paket-paket informasi, atlet kan nggak bisa memahami. Paket informasi itu hanya mengikuti gerak saja. Misalnya di sini saya memasukkan gerak-gerak seperti ini. Atlet belum memahami. Terus dosisnya bagaimana? Gerakannya mungkin bisa mengikuti, tapi dosisnya bagaimana? Nah, saya kecilkan. Nah, jadi ketika dosisnya itu harus disetting oleh pelatih. Supaya dari ringan, sedang, ringan ke sedang. Jangan sampai berat. Nah, misalnya di sini saya membuat load-nya, volume, intensitas, dan recovery-nya. Volumenya misalnya 3-4 set. Jadi dari gerakan itu kita buat putaran 3-4 set putaran. Kemudian masing-masing gerakan, ini misalnya gerakan side plank ini 20 detik. Nah, ini gerakan lari ini 20 detik. Nanti selanjutnya, gerakan selanjutnya, kita tunggu sebentar. Nah, ini 20 detik juga. Sehingga di situ ada gerakan antara load and recovery. Jadi load-nya 20 detik, recovery-nya 20 detik. Nah, ketika
gerakan ini sampai selesai, semua paket informasi selesai, itu istirahat mereka 3 menit untuk memulai lagi set yang kedua. Nah, denyut nadi diperkirakan 130 sampai 140. Kalau misalnya atlet punya pulse meter atau punya semacam polar di jamnya, dia bisa kontrol. Oh, saya kalau misalnya denyut nadinya di atas 140 berarti bunyi, berarti saya harus mengurangi kecepatan gerakan. Nah, jadi kira-kira sehingga zone latihan untuk imun sistem itu masuk di situ. Nah, ini yang harus diberikan oleh para pelatih. Nah, gerakannya sebetulnya terserah kepada pelatih untuk menciptakan gerakan. Nah, yang kedua misalnya ini, kalau yang modelnya load dengan beban, misalnya kita buat 3 set, masing-masing gerakan 30 detik. Nah, ini gerakan misalnya arm curl, ini 30 detik. Setelah 30 detik, istirahat 1 menit lagi, 30 detik lagi. Ya, jadi 30 detik action, 1 menit recovery. 30 detik lagi diulangi, nanti baru setelah 3 set, ganti ke exercise yang lain. Nah, kita harus menjamin bahwa yang dilakukan atlet ini bukan maximal strength dan bukan power. Tapi ini adalah strength endurance, di mana kondisi strength endurance ini sesuai dengan kondisi ringan ke sedang, sehingga atlet pada denyut nadi yang kira-kira tidak terlalu tinggi. Kira-kira berapa intensitasnya? Dari maximum repetition 40% sudah cukup. Jadi kalau misalnya dia mampunya untuk latihan gerakan-gerakan lengan seperti ini itu mampunya 30 kilo, ya dia gunakan misalnya 15 kilo atau 12 kilo. Jadi itu, cuma ulangannya 30 detik. Kemudian recovery-nya antar set berapa? Setelah selesai semua, setelah selesai 3 repetisi tadi 3 kali, maka istirahat 90 detik atau kemudian repetisi setnya 3 menit. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan sehingga kita menyajikan paket informasi yang tepat dan variatif dan juga sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan. Kemudian kita bisa ngontrol kegiatannya dengan protokol latihan pada zona ringan ke sedang. Tergantung dari persiapan umum itu volume kita di mana. Kemudian kita ada di intensitas yang gimana. Nah, ini kita setting di dalam paket protokol ini dari ringan ke sedang. Karena kita tidak ingin bahwa atlet kita itu latihan berat tiba-tiba berhenti, kemudian berat lagi berhenti, di situ terjadilah open window. Nah, ketika open window terjadi, maka rawan sekali atlet itu kena semacam penyakit-penyakit yang ada. Nah, kemudian kontrol. Ketika kita sudah melihat atlet kita beri latihan, kita beri berbagai macam informasi, kemudian melakukan, maka kontrolnya bagaimana? Ya, atlet harus ditugaskan. Tolong setiap latihan di video ringan aja lah. Misalnya bagian kegiatan ini di video, kegiatan ini di video, kegiatan ini di video. Tapi sedikit-sedikit aja yang penting melakukan gerakan. Nah, videonya kalau bisa dikasih tanggal di bawahnya supaya mereka nggak bohong. Jadi ada tanggalnya sehingga kita dikirim ke pelatih melalui WhatsApp atau email atau atau yang lainnya, Instagram dan lain-lainnya. Tapi saya ingatkan kalau Instagram dan Facebook itu kan semua orang bisa lihat. Jadi mungkin latihan kita terdeteksi orang. Tapi kalau WA atau email itu mungkin lebih aman karena itu antara atlet dan coach. Nah, jadi tolong pelatih betul-betul bisa mengontrol. Karena kelemahan kita sekarang ini ketika kita dalam pandemi ini, kita itu nggak bisa ngontrol orang. Kita ngontrol diri sendiri aja susah, apalagi ngontrol orang. Nah, ini kita harus membuat sistem. Jadi kita berhubungan dengan atlet. Kalau atlet kan banyak individual, sehingga lebih mudah kita mengontrol mereka. Tapi kalau misalnya atletnya atlet sepak bola, atau atletnya itu rugby, atau atletnya volleyball, mungkin yang dikontrol harus banyak. Tapi sekarang perbandingan coach di pelatnas misalnya kan 1:4 atau 1:5. Jadi kita bisa mengontrol mereka satu persatu. Jadi mereka harus ngirim dokumen, baik itu berbentuk video, audio, atau tertulis, kemudian di-share ke WA, email, kemudian apa yang dilakukan bisa dilakukan. Nah, dengan begitu maka kita akan aman dengan satu, menurunnya imunitas, terkenanya COVID, dan juga kita bisa mengontrol latihan para atlet. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana mengevaluasi latihan mereka. Nah,
pada saat kita mengevaluasi latihan mereka, kita ada beberapa cara. Yang pertama adalah tes kemampuan pencapaian paket latihan. Jadi ketika tadi kita kirim paket latihan, atlet nasional tuh atau atlet junior tuh harusnya bisa 4 putaran minimal. Jadi kalau di bawah 4 putaran berarti dia nggak bagus fisiknya. Nah, pelatih membuat target itu. Sehingga ketika atlet melaporkan dia baru bisa 2 putaran, berarti dia masih hutang 2 putaran. Nah, yang akan datang, latihan-latihan yang akan datang, berarti dia harus mencapai 3 set atau 3 sirkuit atau 4 sirkuit. Nah, ini merupakan standar tapi berdasarkan pencapaian paket latihan. Yang kedua adalah tes standar PB PASI. Jadi ketika PB PASI Pak Mustara menerapkan bahwa di akhir persiapan umum nanti PO2 max-nya harus sekian, strength-nya harus sekian, anunya harus sekian, dan itu harus dipakai. Jadi mereka harus mengetes nantinya. Syukur kalau ketika COVID berlalu, kita bisa mengetes dengan standar tes PB PASI. Jadi akan kelihatan ketika atlet sangat buruk performanya dalam tes, berarti Pak Mustara bisa marah, punya alasan untuk marah kepada mereka. Diserahkan Pak Tigor untuk diadili, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini yang menjadikan kita akan terkontrol sistem yang akan kita lakukan. Kemudian kalau yang misalnya untuk karena kondisi di merah, kita nggak boleh tes di luar, maka kita bisa menyediakan home fitness test. Jadi home fitness test itu dalam dokumen itu ada beberapa contoh di sini. Saya coba untuk buka, mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, bisa dilihat ya, Nui ya? Kelihatan? Ya, jadi ini kalau kelihatan, nah ini kira-kira di sini ada beberapa home fitness test yang nanti akan kita share ke teman-teman pelatih melalui Mas Hendri. Buka Pak, karena oh nggak bisa ya? Iya. Bentar Mas Hendri. Iya, di komputernya Bapak. Oke, sebentar. Saya saya share lagi. Ya. Home fitness test. Ini ya, bisa ya? Oke. Iya, bisa. Ya. Jadi ini adalah home fitness test. Ini ada beberapa tes lagi dari atas, terus sampai ke bawah. Nah, ini kita sampai pengukuran antropometri kita juga kita ukur karena kita nggak ingin atlet kita jadi gemuk. Atau atlet kita merasa ternyata begitu selesai, orang pangkling karena Nurul yang tadi sprinter dengan slim gitu tiba-tiba keluar sudah bukan Nurul lagi, kan repot nanti ya kan. Jadi ini nanti harus kita jaga supaya atlet bisa menjaga kondisi fitnessnya maupun kondisi tubuhnya. Mungkin kondisi tubuhnya agak sedikit membengkak, tapi fit tetap bagus. Itu bisa terjadi. Tapi dengan pengukuran lemak tubuh, kemudian yang lainnya yang bisa kita lakukan, maka kita akan bisa ngontrol. Karena kadang-kadang atlet berubah. Postur tubuh pun akan merasa kinerjanya akan terganggu di dalam kompetisi. Jadi ini nanti akan saya share ke Mas Hendri, supaya Mas Hendri bisa share ke peserta. Saya akan kembali lagi ke presentasi yang awal. Ya, jadi itu kira-kira yang nanti akan kita lakukan, kalau bisa kita susun supaya nanti semua teman-teman tidak hanya di pelatnas, tapi juga di klub-klub yang lain, supaya atletik itu mempunyai pendekatan saintifik yang bagus, tertata, terukur, jadi bisa mengontrol semuanya. Maka saya berharap memang dengan bantuan-bantuan dari teman-teman pelatih yang ada di sini, pelatih-pelatih itu bisa berdaya untuk melakukan itu. Maaf, ini presentasinya agak macet. Nah, yang terakhir nih, saya menutup waktunya Dr. Renita tadi 35 menit, saya 25 menit saja. Jadi ini yang akan sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna. Nanti kalau ada tanya jawab dipersilakan untuk menyampaikan di chat room dan nanti Mas Hendri akan membacakan. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kash Pak Arya atas pemaparannya. Saya rasa pemaparan mengenai bagaimana cara melatih cukup detail tadi, banyak gerakan-gerakan yang bisa diperlihatkan, walaupun modelnya Pak Arya sendiri ya. Tapi sangat membantu Pak. Bahkan ada tanggapan nanti mereka minta kalau bisa dalam bentuk video dan bisa dibuat share PB PASI, kita buat dalam bentuk video Pak.
Nah, nanti bisa minta tolong Pak Ria untuk membantu. Oke, saya rasa kita akan memasuki sesi ketiga menyangkut sesi untuk tanya jawab. Kita punya waktu kurang lebih 45 menit, kurang dari 45 menit untuk tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta seminar. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman untuk memute voice-nya. Kalau ada yang mau bertanya silakan lewat grup chat. Disampaikan kepada pembicara. Saya akan menyampaikan pertanyaan pertama ini dari Mas Heru. Mas Heru ini masih jadi mantan atlet Mas Heru ya. Mas Heru bertanya bagaimana Dr. Anita dan Pak Ria, bagaimana sih latihan yang aman dan efektif supaya paling tidak untuk mencegah penurunan prestasi buat para atlet, karena dengan kondisi yang seperti ini mereka mengalami bahwa terjadi adaptasi yang baru lah terhadap kondisi sekarang. Jadi bagaimana biar tetap latihan tapi tidak menurunkan prestasi mereka. Mungkin ada tips-tipsnya gitu. Silakan Dr. Ellen. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan pada presentasi saya tadi itu sudah memberikan beberapa tips untuk latihan-latihan, apakah terutama kalau ingin latihan di luar rumah. Karena untuk atlet-atlet terutama yang jarak jauh ya, mungkin juga untuk yang yang lapangan, yang lempar dan lain-lain, itu mesti latihan di luar ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah tadi ada 12 petunjuk tadi ya. Jadi yang penting adalah terkait kesehatan, tetap memakai masker dengan catatan kalau sendiri ya tidak usah pakai masker ya. Dan kira-kira area sekelilingnya aman. Kemudian tentunya daya tahan tubuh diawali dengan daya tahan tubuh sendiri yang kita harus yakin bahwa tubuh kita sehat, daya tahan kita cukup kuat untuk latihan di luar. Kemudian ketika keluar sebaiknya memakai masker dan kalau bisa latihan di tempat yang sepi. Kalau bisa sendiri lebih baik lagi. Kemudian untuk ketika pulang langsung cuci tangan, ganti pakaian, mandi dan semuanya dicuci ya. Jadi itu yang paling penting untuk menjaga kesehatan. Kemudian supaya daya tahan tubuh tetap terjamin, selain mengonsumsi berbagai macam vitamin yang sudah disampaikan, makan makanan yang cukup dan seimbang, juga tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Jadi istirahat ini penting karena mungkin kita di rumah terus sehingga mainnya cuman main gadget ya. Jadi mainnya main macam-macam lah anak muda ya. Nah, itu juga dijaga jangan sampai kurang tidur dan jangan duduk terus ya. Bergeraklah meskipun di dalam rumah. Bayangkan kalau atletnya latihan di luar misalnya hanya mengambil waktu 1 jam, selebihnya 8 jam tidur, jadi 24 kurang 9, 15 jam itu ngapain ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Usahakan menambah ilmu ya selama di rumah, seperti melihat video-video yang diperlihatkan Pak Ria tadi dan mempelajari kita dapat temukan secara online atlet-atlet luar yang bagaimana mereka menjaga dirinya selama fase pandemi ini. Saya kemarin coba mencari-cari, saya dapat secara online atlet Kanada yang begitu besar harapan untuk menjuarai 100 meter karena Usain Bolt katanya tidak akan turun pada Olimpiade nanti. Nah, dia mempersiapkan betul dirinya untuk menghadapi Olimpiade tahun depan.
Jadi hendaknya atlet-atlet kita yang memang mengarah ke sana juga bisa mempertahankan dirinya sebaik mungkin. Saya kira itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Dok Ermita. Mungkin Pak Arya ada yang bisa ditambahkan Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang terpenting di sini adalah zona latihan kita. Jadi ketika kita dalam COVID, nggak mungkin kita ada kompetisi yang dekat dengan saat ini. Berarti kalau tidak mungkin ada kompetisi yang dekat dengan saat ini, ya kita masuknya kalau bisa di general conditioning. Jadi artinya di persiapan umum, general preparation. Nah, ciri-ciri general preparation itu apa? Volumenya yang meningkat, tapi intensitasnya kalau bisa tetap dijaga. Sehingga tidak akan keluar dari zona imunitas kita. Ketika kita tiba-tiba keluar dengan intensitas terlalu tinggi, maka imunitas kita yang diancam. Sehingga maunya kita menjaga dengan meningkatkan, tetapi ternyata malah menjadi bumerang bagi kita, yaitu sakit. Kecuali kita ada di zona hijau. Mungkin tadi dikatakan Dr. Ermita, keluar kita bisa latihan dengan agak sedikit aman karena kita ada di zona hijau. Tetapi ketika kita di zona merah, kita strictly harus menjaga zona latihan kita sesuai dengan aturan-aturan imunitas kita. Sehingga caranya apa? Membuat tadi load yang tepat, membuat dosis latihan yang tepat. Mungkin intensitas nggak perlu dinaikkan secara drastis, pelan-pelan saja. Tapi yang perlu dinaikkan lebih cepat adalah intensitasnya. Jadi misalnya hari ini 30 menit, nanti yang minggu depan kita sudah latihan mulai 35 menit. Nanti yang akan datang lagi bisa volumenya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Tetapi intensitas kalau bisa tetap bertahan. Sedikit saja. Karena aturannya misalnya intensitas itu harus 40-50%, ya jangan ditambah dulu. Karena kita tergesa-gesa, tapi bumerang bagi kita. Nah, sehingga nanti bagaimana cara pengaturan volume dan intensitas? Saya kira para pelatih di sini yang mayoritas sudah level 1, tahu bagaimana mengatur volume dan intensitas. Sehingga kita jangan sampai terjebak karena emosi pingin rasanya kok saya ini nanti terlambat. Terus saya harus meningkatkan diri. Ternyata PON kan ditunda. Kemudian Olimpiade ditunda. Kegiatan event olahraga yang lain juga ditunda. Jadi percuma aja kita mau meningkatkan tinggi, tapi kita ternyata malah bumerang. Nah, lebih baik kita jaga saja. Jaga, kemudian setelah sekian, 3 minggu naik, nanti minggu keempatnya diturunkan. Terus lagi, 3 minggu lagi naik, diturunkan. Naik dalam hal ini adalah volumenya dinaikkan. Intensitasnya naiknya sangat sedikit. Nah, sehingga atlet itu tubuhnya terasa adaptasinya terhadap lingkungan tinggi, kemudian juga porsi tubuhnya atau antropometrinya juga terjaga. Dengan demikian dia akan tetap dalam zona begitu COVID selesai, maka dia siap naik intensitas, volume sudah nggak ada masalah. Itu yang sebetulnya harus kita jaga. Jadi teman-teman pelatih kalau bisa melihat periodisasi masing-masing di persiapan umum itu sampai tahap apa. Nah, ketika nanti pemerintah mengannounce bahwa mulai Juni akhir kita sudah bebas dari PSBB, nah disitulah kita mulai meningkatkan intensitas. Jadi saya kira itu. Nah, tinggal masalahnya pelatihnya sendiri kreatif enggak? Yang kedua pelatihnya sendiri malas atau tidak di rumah terus, bosan atau tidak. Nah, ini yang harus ditundukkan dalam hal karena atlet kita membutuhkan pertolongan kita. Jadi jangan sampai malah atlet kita menanyakan terus, coach ini latihannya apa, coach ini, kita yang harus memulai dengan mengaktifkan atlet kita sehingga atlet merasa diperhatikan dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan sukses, coach. Saya kira itu, Mas Hendri. Siap. Terima kasih Pak Arya. Ini ada pertanyaan kedua dari Mas Haris Prasetyo. Mas Haris mungkin ke Dr. Ermita. Tadi Dr. Ermita sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana sih tips-tips untuk latihan baik di luar, di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dalam kondisi kalau seorang diri kita mungkin nggak perlu pakai masker, tapi kalau rame-rame harus tetap. Nah, ini ada pertanyaan, Dok, kalau misalnya kita pakai masker latihan, bagaimana sih menjaga agar pasokan oksigennya itu tetap terpenuhi? Karena memang belakangan kan sempat viral menyangkut ada yang menyebutkan ada satu para penggemar lari yang kemudian meninggal karena pakai masker dan kekurangan oksigen. Entah belakangan baru ternyata itu hoax gitu, bahwa ternyata memang itu memang si yang meninggal itu memang karena dia serangan jantung, ada penyakit jantungnya. Nah, sebenarnya gimana Dok supaya pasokan oksigen tetap terpenuhi ketika latihan, karena ritmenya kan pasti lebih tinggi ketika latihan, tapi di luar ruangan, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Jadi memang benar dikhawatirkan ada kalau latihan di luar ruangan dengan memakai masker, yang dikhawatirkan adalah terjadinya hipoksia tadi. Si atlet atau orang yang berlari tersebut bahkan bisa kolaps ya. Dan apabila ada penyakit lebih bahaya lagi. Nah, bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Jadi yang pertama adalah sebaiknya tidak melakukan latihan di tempat-tempat yang kita harus pakai masker. Ya, kalau bisa latihan di luar itu cari tempat yang sepi, yang kita tidak perlu berlatih dengan memakai masker. Apalagi untuk atlet, karena atlet latihannya kan berat ya. Tidak mungkin meskipun tadi kata Pak Ria ringan sedang, tapi kalau sudah kembali mau latihan di luar, ya tentu ada latihannya tentunya akan lebih tinggi. Intensitasnya, sehingga kebutuhan oksigen ketika latihan itu intensitas latihan meningkat, kebutuhan oksigen juga meningkat, dan ini yang akan menyebabkan kalau terhalang oleh masker, ini akan menyebabkan orang tersebut mengalami hipoksia. Kemudian juga pada saat tersebut CO2 yang harusnya dibuang keluar ketika kita bernafas, kita membuang CO2 itu justru terhirup kembali sehingga akan terjadi keracunan ya dari CO2 itu sendiri, dan ini tentunya akan memberi beberapa gejala-gejala yang mengganggu kesehatan. Jadi pertama sebaiknya carilah tempat yang sepi kalau memang harus berlatih di luar sehingga tidak mengganggu, apalagi untuk jarak jauh tentunya merasa lebih enak dong ya kalau latihannya jarak lebih lama waktunya, sehingga membutuhkan waktu, sehingga memakai maskernya lebih lama. Oleh karena itu sebaiknya cari tempat yang sepi. Kalaupun harus memakai masker, cari lari dengan memakai masker, kemudian lari ke tempat yang agak jauh dengan tanpa masker. Jadi bisa dilakukan bergantian. Kemudian juga kalau memang harus memakai masker dan latihannya harus di luar, ya tidak boleh lama. Ketika sudah mulai terasa sesak atau ada mulai akan merasa nggak enak, nah itu segera harus berhenti. Itu ya, jadi memang harus hati-hati karena cukup banyak informasi. Ada anak-anak, ada pelari-pelari muda yang akhirnya kolaps gara-gara memakai masker ketika berolahraga. Oke, Dokter Elmita, terima kasih. Ini mungkin melanjutkan pertanyaan yang sama, mungkin Mbak Marini. Mbak Marini pelatih dari klub Pres. Hampir sama sih dok, cuma kira-kira saran dokter, sebaiknya latihan di luar ruangan, di dalam ruangan, dalam kondisi seperti saat ini, apalagi yang ditangani para atlet ini banyak yang masih remaja dan usia dini gitu dok. Maaf kurang jelas Pak tadi. Ya dok, jadi melanjutkan pertanyaan tadi dok, ya ini mungkin dari Marini, Iya. Pertanyaannya aja. Kondisi new normal seperti sekarang, pilihan yang terbaik itu menurut dokter apakah latihan di dalam rumah, di dalam ruangan, atau boleh di luar ruangan, tapi dengan menjaga seperti yang tadi sudah disampaikan dokter gitu. Oke, sebaiknya kalau memang untuk prestasi ya, memang sebaiknya larinya di luar ruangan ya, karena kalau di dalam ruangan, apalagi kalau pakai AC juga kurang fresh ya, oksigenasi juga nggak terlalu bagus. Kalau punya halaman ya, ada yang punya halaman ya tentunya lebih baik latihan di halaman, jadi tidak ke tempat-tempat umum. Dan intinya kalau harus keluar ya harus menjaga kesehatan, itu aja. Jadi tetap yang penting adalah menggunakan berbagai pelindung untuk menjaga kesehatan kalau terpaksa harus keluar. Tetapi memang kita harus tetap waspada meskipun dikatakan bebas. Ini satu hal yang penting. Jadi kita sendiri yang harus mempelajari situasi. Apakah
kalaupun di daerah lain banyak daerah bebas, tapi kalau daerah kita masih daerah yang merah atau kuning, seperti yang dipaparkan tadi oleh Maria, kita tetap harus hati-hati. Terpaksa harus latihan di dalam. Apakah menggunakan alat, ya, banyak alat-alat untuk juga untuk katakan pelari jarak jauh untuk endurance, misalnya punya sepeda ataupun treadmill juga bisa, meskipun sepeda tentunya kurang enak ya, lebih enak treadmill, tapi kan cukup mahal alat-alat ini. Jadi memang itu pilihan yang betul-betul harus cermat dan cerdas untuk ditentukan oleh yang bersangkutan atau para pelatih. Terima kasih, Pak. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ini saya rasa dari Mas Aris Setiawan dan Pak Sutrisno mungkin hampir sama, menyangkut saran sebenarnya kepada PB Pasi ya, untuk mungkin menyiapkan video latihan mandiri secara online. Nanti Pak Aris dan Pak Sutrisno kita akan coba diskusikan secara internal. Memang sudah ada ide di PB Pasi sendiri untuk kita membuat video-video latihan yang akan kita sharing kepada para atlet atau pelatih supaya bisa lebih terarah dalam pola latihannya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ujang Rohman. Pak Ujang Rohman, sebelumnya mungkin saya perlu menyapa dulu ada Profesor Sugianto. Selamat bergabung, Prof. Dari tadi mohon maaf saya baru menyimak, beliau sudah hadir di sini. Terima kasih, Pak Sindri. Terima kasih, Prof. Dia senior saya itu, Mas Hendri. Ya, senior Pak Ria terus ikut bergabung di sini. Beliau penatar dari PBSI, beliau penatar dari PBSI, bulu tangkis. Bulu tangkis, iya. Ya, di sini memang juga peserta kita Pak Ria bukan hanya dari atletik, ternyata juga banyak juga dari rugby juga ada, dari olahraga silat kalau nggak salah juga ada. Jadi macam-macam Pak peserta ini kita yang berminat dengan pola latihan kita ini. Oke, saya pertanyaan berikutnya dari Pak Ujang Rohman. Ini untuk Pak Ria khususnya. Pak Ria tadi menjelaskan bagaimana instrumen mengontrol latihan para atlet, para pelatih. Nah, dia ingin menanya bagaimana sih Pak instrumen kontrolnya, sistem kontrol yang tadi supaya menjaga kondisi fisik atlet Pak di kondisi pandemi seperti saat ini. Jadi monefnya seperti apa Pak? Iya. Terima kasih untuk Pak Ujang. Ini juga sahabat saya nih Pak Ujang ini. Oh. Jadi saya tadi, jadi tadi saya menyampaikan ada di slide saya sebelumnya, sebelum dari sini, itu saya menyampaikan bagaimana ini kontrol memang salah satu yang tersulit dalam latihan kita saat kondisi seperti ini. Nah, namun demikian kita harus melakukan. Jadi karena kita harus melakukan, berarti kita harus membuat semacam sistem. Nah, sistem ini adalah sistem yang mungkin bisa dipakai oleh teman-teman. Saya hanya mengusulkan salah satu sistem yang mungkin tidak terhindarkan sekarang ini, yaitu dengan sistem online. Nah, artinya ketika atlet melakukan, maka pada saat itu juga atlet merekam latihan-latihan tertentu yang memang ada di rekaman itu ada tanggalnya. Jadi misalnya kita ngerekam pakai kamera, maka kamera itu disetting yang di kamera itu ada tanggalnya. Sehingga atlet mau tidak mau harus melakukan report sesuai dengan waktu yang sekarang berlangsung. Nah, sehingga tidak mungkin dia menggunakan video-video lama yang di-upload. Nah, sehingga itu yang bisa mengontrol bagaimana mereka melakukan itu. Kemudian setelah mereka membuat video, maka dikirim kepada pelatihnya melalui WA atau email atau yang lainnya yang memungkinkan pelatih bisa menilai bagaimana atlet itu melakukan latihannya. Nah, baru setelah itu nanti kita sesuaikan begitu kurun waktu tertentu, misalnya 1 meso, maka kita menyiapkan tesnya. Apakah betul bahwa atlet ini selama 6 minggu ini latihan dengan sesuai dengan yang diinginkan oleh para pelatih. Nah, itulah makanya ada tes. Nah, tesnya ini bisa tes kemampuan pencapaian paket latihan, melakukan gerakan yang seperti latihan, tetapi dengan intensitas yang ditentukan oleh pelatih. Kemudian bisa dengan tes standar cabang olahraga masing-masing, dan yang ketiga dengan home fitness test yang tadi sudah saya share. Nah, dengan demikian maka kita kontrol itu tidak akan diabaikan oleh atlet.
Karena biasanya kan sekarang ini kan banyak atlet yang masuk puslada. Pak Mustara juga punya puslada. Terus kemudian teman-teman di Jawa Timur punya puslada, Pak Edi Mintarto. Kemudian di Bangka Belitung punya puslada. Nah itu kalau kita salah dalam menangani ini, dalam menangani kontrol, maka begitu mereka sudah lepas COVID, atlet lemes semua begitu masuk ke latihan yang sesungguhnya. Nah itu tidak kita kehendaki bersama. Saya walaupun dari Jogja, saya nggak akan bela Jogja, tapi Indonesia yang kita bela. Nah, sehingga supaya semua itu bisa berjaya kita. Jadi timnya PB Pasi itu nantinya akan sangat bagus. Nah itu yang pertama jawaban yang berkaitan dengan Pak Ujang Rohmat. Kemudian yang kedua adalah tadi saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari Dr. Ermita mengenai latihan dengan masker. Ya. Jadi mohon maaf ini kalau sedikit berbau ada merek di sini, tapi sebetulnya ada sebuah masker, training masker. Jadi memang tujuan training masker ini adalah untuk menurunkan kadar oksigen di dalam lingkungan kita. Sehingga kita bisa atur kadar masker yang seberapa yang kita inginkan. Apakah kita mau, kan ada latihan hipoksia. Latihan hipoksia itu kan banyak penelitian yang mengatakan itu menguntungkan. Nah, ketika kita latihan dalam kondisi yang sedang hipoksia, maka efeknya terhadap endurance kita akan sangat bagus. Nah ini bisa kita beli. Ini mohon maaf, ini saya juga nggak punya produk ini, tapi ini kebetulan pas buka munculnya ini ada harganya. Tapi ya mohon maaf, saya mohon maaf ini untuk Pak Mas Hendri dan Nui, jangan dimarahi saya. Nah ini artinya, tapi hanya endorse kita Pak, di endorse Pak. Ya, pemantau supaya pengetahuan pelatih aja bahwa sebetulnya ada masker khusus untuk latihan, tapi ada size-nya untuk menentukan hipoksianya berapa. Nah, kalau kita menggunakannya masker saya ini, ya tadi yang dikatakan Dr. Ermita itu banyak terjadi malpraktek. Karena apa? Karena kita nggak bisa kontrol berapa kadar oksigen yang ada dalam ditahan oleh masker itu. Nah, oleh karena itu, tolong pelatih-pelatih sekarang kan zamannya sudah semua zaman teknologi informasi. Kalau bisa belajar dari teknologi informasi. Nanti kalau misalnya ada yang bermasalah, nanti tolong dikonfirmasikan ke PB Pasi. Nanti di PB Pasi ditanyakan ke Dr. Ermita atau ke psikologi. Kalau berkaitan dengan psikologi, nanti kalau berkaitan dengan latihan, tanyakan bisa ke Pak Budi Dharma dan lain-lain. Nah ini akan membuat kita itu akselerasi dalam penggunaan ilmu. Kira-kira seperti itu. Itu Mas Hendri, makasih Mas Hendri. Ya, terima kasih Pak Riyad. Pertanyaan berikutnya Pak. Ini menyangkut sebenarnya hampir sama juga dengan pertanyaan tadi, tapi mungkin dia lebih spesifik menyangkut bagaimana sih menjaga agar kesehatan atlet itu lebih stabil. Untuk ini dari Pak Charles Nyoman. Mas Charles ini mahasiswa di UNY. Dia bagaimana menjaga kestabilan kesehatan atlet agar prestasi atlet tetap bisa dijaga gitu. Apakah dia membutuhkan latihan yang ekstra lebih banyak atau seperti apa? Mungkin Dr. Ermita terlebih dahulu, silakan Dok. Oke, terima kasih. Ya, jadi yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh si atlet selama berada di rumah. Ya. Jadi atletnya tentunya makannya yang benar, tidurnya yang cukup, istirahatnya yang cukup. Kemudian ketika harus berlatih, latihannya disesuaikan dengan tadi cukup banyak sudah dijelaskan oleh Pak Arya bahwa tidak boleh latihan yang terlalu berat karena khawatirnya nanti malah setelah bisa latihan di luar bebas dari penyakit, atletnya pada lemes semua ya karena sudah salah kaprah di dalam memberikan intensitas latihan. Jadi yang paling penting bagi atlet adalah itu. Kemudian kalaupun harus berlatih keluar, tetap menjaga, tahu lingkungan, tahu kondisi lingkungan, tetap menjaga kesehatan dengan memakai perlindungan-perlindungan yang sudah ditetapkan dari sisi kesehatan. Jadi itu yang harus yang paling penting diperhatikan. Kemudian tentunya secara mental juga penting diperhatikan, dan ini kita pada webinar yang akan datang itu akan ada pembicara dari psikologi juga. Ini penting sekali untuk supaya tidak mengalami
cabin fever apa ya, saya lupa namanya, cabin fever kalau nggak salah yang lagi in sekarang ini, bahwa kelamaan di rumah itu dapat menyebabkan orang-orang tersebut mengalami stres, apalagi anak muda ya. Jadi memang ini juga jangan tidak diperhatikan, sangat penting stres yang bisa timbul karena tidak bisa kemana-mana. Dan juga tidak ada kejuaraan, tidak ada pemasukan, terjujur aja buat atlet-atlet yang level atas, ini sebenarnya sudah beberapa kejuaraan yang lewat, yang tidak sempat diikuti atau tidak dapat diikuti, dan itu tentunya mengganggu pemasukan atlet, dan ini tentunya akan menyebabkan stres juga. Jadi stres ini yang perlu sekali untuk dijaga, jangan sampai terjadi. Saya kira itu Pak, mungkin Pak Ria bisa tambahkan. Saya sepakat dengan Dr. Remita, nggak akan nambahkan. Oke, baik Pak Ria. Tadi ada terlewat pertanyaan dari Habibi, KONI Kota Bekasi, menyangkut, tapi mungkin ini sudah cukup dijelaskan secara gamblang tadi oleh Dr. Hermita maupun Pak Ria, menyangkut latihan daya tahan apa aja yang paling efektif untuk berlatih di rumah, sementara areanya sangat terbatas, kecil gitu. Terus kemudian berapa dosis volume dan intensitas latihannya, berapa lama yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu. Oke, saya rasa tadi sudah dijawab. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Fuad, ini juga sama menyangkut mungkin ke Dr. Hermita, Dok. Ini Fuad ini bertanya mengenai senyawa oksidan endogen, Dok, dalam tubuh seorang atlet, bagaimana kecukupannya ketika latihan dalam kondisi seperti saat ini, kemudian zona apa yang paling tepat untuk latihan sehingga sistem imunitas itu bisa aktif gitu, Dok. Jadi ya, terima kasih Pak. Jadi tentunya antioksidan yang dimaksud itu adalah antioksidan endogen. Ya. Jadi memang ada antioksidan endogen dan eksogen. Yang jadi pada saat kita latihan terlalu berat akan meningkatkan radikal bebas, ya, sehingga dan radikal bebas inilah yang membuat tubuh kita terus mengalami gangguan. Dan sebenarnya latihan yang ringan ataupun yang sedikit hipoksia seperti yang dijelaskan Pak Ria tadi, itu akan meningkatkan antioksidan dan endogen. Tetapi kalau kita tidak bisa mencapai itu, kita dapat mengonsumsi antioksidan yang berasal dari luar, yang biasa ditemukan pada berbagai macam suplemen, seperti suplemen-suplemen yang sudah antara lain yang sudah saya sampaikan tadi, dan dari makanan-makanan yang berwarna orange, ya, yang merah. Jadi banyak makanan-makanan yang sangat baik untuk meningkatkan antioksidan tubuh. Jadi latihannya memang tidak boleh terlalu berat di luar kemampuan tubuh seseorang. Kalau terlalu berat itu justru akan sangat meningkatkan radikal bebas, dan ini akan mengganggu kesehatan dari si atlet. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Dok. Dokter Ria, mungkin ada pertanyaan dari Raisa Raub. Bagaimana dengan kondisi saat ini, bagaimana melatih speed endurance, Pak? Kondisinya seperti ini. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sedikit, memang tuntutan dari atlet kalau speed endurance kan sistem energinya kan anaerobik laktik ya. Ya. Sebetulnya cenderung ke anaerobik, tapi laktik, sehingga intensitasnya cukup tinggi dalam waktu yang cukup panjang. Nah, artinya latihan ini sebetulnya dalam kondisi normal pun sebetulnya agak berbahaya kalau porsinya tidak tepat, kalau porsinya terlalu banyak. Apalagi dalam kondisi yang pandemi ini. Jadi kalau bisa tolong teman-teman menghindarkan dari latihan speed endurance untuk saat ini. Jangan khawatir, speed endurance itu akan terbentuk sendirinya kalau koordinasi atlet bagus, endurance-nya bagus. Jadi kalau koordinasi bagus itu berarti speed-nya bagus. Jadi latihannya speed itu justru diganti dengan latihan-latihan koordinasi. Ketika kita melakukan latihan dengan koordinasi yang bagus dan mencapai target koordinasi yang diinginkan oleh pelatih,
maka otomatis begitu endurance-nya bagus, nanti speed endurance-nya akan terbentuk. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, jangan sampai kita terlalu perhatian kepada speed endurance dulu. Toh nggak akan dipakai. Karena kan kita nggak ada pertandingan. Kecuali nanti begitu ada sinyal bahwa PON jadi misalnya. Kita ada di bulan, sekarang ada di bulan Juli, awal Juli. Nah, berarti begitu PON jadi bulan Juli misalnya, karena sudah nggak jadi nih. Tapi begitu jadi, kita udah di Juli, baru di situ kita main di speed dan speed endurance. Karena di situ laktatnya tinggi. Ketika laktatnya tinggi, mesti banyak yang terjadi di dalam sistem hormon dalam tubuh kita maupun sistem energi dalam tubuh kita yang menyebabkan mudah kemasukan penyakit. Nah, ini yang sebetulnya tadi dihindarkan. Nah, kalau kita teman-teman mau latihan speed endurance, ketika sudah selesai pun, itu pengganti dari energi itu juga harus cukup bagus. Sehingga kalau misalnya pelatih itu memberikan latihan speed endurance, atletnya mesti sudah geleng-geleng kepala dulu. Misalnya 150 kali 2 kali 3 kali 2 set. Wah, itu sudah geleng-geleng kepala dulu. Termasuk Nurul itu dulu mungkin cederanya karena speed endurance. Bisa jadi gitu. Juga Mas Herwin itu kalau begitu 2 kali 250, aduh sudah sebetulnya pinginnya pulang dulu gitu. Nah, makanya itu sebetulnya memang kalau itu tidak hati-hati akan membunuh atlet kita. Dikiranya itu akan meningkatkan kualitas atlet kita oleh para pelatih. Tetapi enggak. Sebetulnya kalau enggak hati-hati, itu akan merugikan, menjadi bumerang bagi atlet kita. Karena sistem energinya, laktatnya yang merusak sistem dalam tubuh kita. Ketika kita tidak di pelatnas, makannya juga enggak terkontrol, akhirnya pengganti energi yang terbuang dan sel yang rusak itu tidak bisa mengcover rusaknya dari sistem energi karena speed endurance tadi. Nah, oleh karena itu, jangan berpikir speed endurance ketika kita sedang dalam kondisi seperti ini. Toh kita nggak akan gunakan. Sampai akhir tahun ini mungkin nggak digunakan. Jadi itu saya kira, Mas Hendri. Makasih, Mas Hendri. Baik, mungkin Mbak Raisa bisa memahami bahwa saat ini kondisinya memang perlombaan semua ditunda, jadi latihan speed endurance-nya bisa kita tunda dulu sampai nanti mendekati kejuaraan nanti. Kemudian pertanyaan mungkin bisa dijawab Pak Ria juga. Ini Pak dari Mas Dewangga Yudhistira, bagaimana sih dosis latihan yang tepat buat atlet usia 10 sampai 12 tahun, Pak? Ini mungkin usia sekolah dasar ya, usia masih pelajar. Ketika kita bicara atlet pemula atau 10 sampai 12 tahun, kita bicara kegembiraan. Kita bicara fun. Kemudian yang kedua, kita bicara training window. Training window itu adalah pada usia itu cocoknya isinya apa. Nah, ketika kita bicara training window, berarti pada usia itu yang cocok adalah pengembangan koordinasi dan pengembangan speed koordinatif. Jadi bukan yang sifatnya harus lari cepat-cepatan sampai jauh, tapi di situ kita bicara latihan kecepatan tapi dengan gembira. Selain itu koordinasinya juga harus terbina dengan baik. Ketika koordinasinya nggak baik, jangan terlalu banyak latihan speed karena merusak, membuat cedera. Jadi speed itu lebih bagus daripada atlet yang koordinasinya jelek. Jadi pada usia 10 sampai 12 tolong coach diberikan latihan-latihan koordinasi yang bagus, pelan-pelan, tapi itu intensif. Karena apa? Karena koordinasi itu nggak mudah. Kadang-kadang kalau nanti kita putarkan video sedikit tentang koordinasi, belum tentu pelatih pun bisa. Nah, makanya tolong dibuka YouTube tentang koordinatif training. Itu yang diberikan banyak atlet usia 10 sampai 12. Nah, koordinatif training itu sebenarnya dalam ranah pendidikan itu namanya sebetulnya multilateral ya. Bisa koordinasi ini, bisa koordinasi ini, bisa koordinasi ini. Sehingga disitulah atlet akan terjadi pengayaan gerakan. Sehingga nanti setelah usia 12, nanti dilatih teknik yang cabang olahraga tertentu sudah mudah, jadi nggak ada kesulitan lagi. Nah, ini yang jadi masalah kepada teman-teman, biasanya kita tidak melihat training window-nya ini. Sehingga training window ini harus dipahami dengan jelas. Ini tidak hanya pada speed, tapi pada strength, kemudian pada endurance juga terjadi seperti itu. Saya kira itu Mas Hendri yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini karena waktunya sudah mendekati jam 12 juga, kita mau... Terima kasih Pak Hendri. 5 menit lagi. Masih banyak pertanyaan Pak Ria, Dr. Ermita yang disampaikan. Saya mungkin ada 2 lagi lah. Nanti yang lain akan coba kita sampaikan langsung aja. Kita jawab langsung.
Ini pertanyaan dari Ahmad Nuryani, Sarjana Pendidikan, mengenai tadi Pak Ria menjelaskan soal tingkatan aktivitas olahraga. Nah, bagaimana mengukurnya, Pak? Mengukurnya tingkatan aktivitas olahraga itu supaya sesuai gitu. Langsung ya? Ya. Baik, jadi kita kan mesti punya data atlet Ya. kita. Ketika atlet mau mulai latihan kan kita sudah ngukur datanya mereka. Ya. Data endurance-nya, data strength-nya, data yang lainnya kita sudah punya. Jadi kalau kita memang melatihnya secara rutin, profesional atau tidak profesional, tapi kita kontrol atlet kita sudah punya catatan rekor dari semua atlet kita. Ya. Sehingga kalau kita latihan endurance, maka endurance itu yang harus dilakukan berapa persen dari VCR. VCR itu adalah kecepatan lari ketika endurance. Nah, misalnya dia lari 30 menitnya sekian, maka dia latihannya harus kecepatannya sekian persen dari sekian. Misalnya dia kecepatan larinya tes itu 5 meter per detik. Maka dalam kondisi seperti ini dia lari pada kecepatan 70 sampai 80%. Nah, 70 sampai 80% itu berarti dia larinya 4 meter per detik misalnya, atau 3,8 meter per detik. Nah, dengan demikian kita akan kontrol. Nah, kalau misalnya kita larinya di treadmill, berarti kita setel aja kecepatan berapa. Kalau kita di sepeda stationer, kita setel aja kecepatannya berapa. Tapi kalau kita tidak punya fasilitas tadi yang sampai oleh Dr. Ermita, ya kita keluar tapi dalam kondisi yang hijau. Nah, ini kalau kita latihan endurance. Nah, kalau kita latihan speed, masuk ke koordinasi. Kalau kita latihan strength, masuk ke dalam maksimal strength-nya berapa, kemudian kita masuk ke berapa persen yang harus kita angkat, berapa menit atau berapa ulangan, itu akan mencerminkan bahwa latihan itu pada zona yang kita inginkan. Nah, ini memang kalau misalnya pelatih ada yang belum memahami ini, ceritanya panjang ini. Jadi harus kita beri semacam workshop khusus untuk menentukan program latihan ini. Ya, tapi sekarang memang hanya itu yang bisa saya sampaikan. Gitu Mas Hendri, terima kasih. Baik Pak Ria, setuju. Ini satu pertanyaan lagi dan mungkin akan kita tutup webinar kita dari Mas Abdul Sidik mengenai atlet lari jarak jauh. Bagaimana menjaga daya tahan jantung dan paru-parunya di saat kondisi pandemi ini. Mungkin Pak Ria bisa jelaskan. Baik, ini nanti juga Dr. Remita karena ini menyangkut jantung dan paru-paru ya, ahlinya beliau di level apa gitu. Kalau saya sebetulnya tadi saya sudah jelaskan tentang pentingnya aerobic training. Jadi aerobic training itu tidak terhindarkan, semua orang harus melakukan. Ya. Saya pun tetap melakukan walaupun saya sudah seusia segini, tinggal caranya. Ya. Nah, ketika kita punya atlet long distance running atau lari jarak jauh, sebetulnya tidak begitu masalah karena mereka secara natural mereka sudah punya kemampuan jantung dan paru-paru yang tinggi, kardio dan jantungnya sudah bagus sehingga nggak ada masalah. Tinggal kita mengontrol, memberikan dosis latihan yang tadi saya sampaikan itu. Kita akan lari di level continuous run berapa. Nanti kalau misalnya kita mau lari di continuous run 50 berarti itu atau 70% berarti itu recovery. Tapi kalau kita 80%, berarti nanti kita latihan di continuous yang ringan. Nah, dengan demikian nanti akan terkontrol latihan mereka. Nah, masalahnya di sini tetap kembali kepada tempat tadi. Jadi, kalau misalnya sistem latihannya jelas mudah, karena kita punya data atlet. Tapi begitu sampai ke tempat latihannya di mana? Nah, itu yang harus kita lakukan. Seperti Zohri, kalau videonya Mas Hendri kemarin itu di-share, punya Bu Eni di-share itu kan dia di laut latihannya. Berarti nggak ada orang di situ. Di pantai itu nggak ada orang, artinya kemungkinan tertular pandemi itu kecil.